Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 549 menyamarkan identitas. Malam angin musim semi. Keesokan paginya, Chu Chen tiba-tiba mencium aroma samar dan membuka matanya. Ternyata Song Yan sudah meringkuk di pelukannya. Chu Chen tersenyum dan mencium kening Song Yan. Song Yan bangun, Chu Chen pindah. Song Yan terkejut, jangan bergerak. Kata-kata pribadi pasangan itu dihilangkan. Saat sarapan, Chu Chen menerima pesan dari Jiang Kufeng, kami siap berangkat. Chu Chen tertegun sejenak. Ada apa? Tanya Song Yan. Matanya yang indah masih bersinar dengan mata dan bibir merahnya yang menawan. Saya punya misi baru dan saya harus pergi ke luar negeri selama beberapa hari. Chu Chen menghela nafas. Saya akan segera pergi. Berapa hari kamu akan pergi? Song Yan segera berdiri. Aku akan mengemasnya untukmu. Tidak perlu. Jalankan misi dan lakukan perjalanan dengan ringan. Chu Chen memegang tangan Song Yan. Aku tidak tega meninggalkan istriku. Wajah Song Yan memerah, dan ketika dia melihat mata jahat Chu Chen, dia semakin tersipu. Sebelum keluar, Song Yan memegang leher Chu Chen dan menciumnya. Pulanglah dengan selamat. Chu Chen mengangguk dengan senyuman di wajahnya. Jiang Kufeng mengirim pesan dan dia sudah menunggu di depan pintu rumah Song. Chu Chen berjalan mendekat dan masuk ke dalam mobil. Hei, selamat pagi, saudari Tao. Chu Chen sedikit terkejut melihat Jiang Yingtao duduk di kursi belakang. Mobil melaju menuju bandara. Saudari Tao, aku tidak menyangka kamu akan datang mengantarku. Chu Chen melirik Jiang Yingtao dari sudut matanya. Riasannya sangat indah, dan setiap kerutan serta senyumannya memiliki efek menggoda, terutama keunikannya sepasang mata bunga persik yang berair. Jika Anda saling memandang, Anda akan mudah menjadi tidak mampu melepaskan diri. Jiang Yingtao terkejut, lalu tertawa. Apakah kamu tidak tahu bahwa aku akan pergi juga? Setelah mengatakan itu, Jiang Yingtao berkedip ke arah Chu Chen. Apakah kamu terkejut? Pasti ada kejutan. Chu Chen mengerti dan melirik ke arah Jiang Kufeng, yang duduk di kursi penumpang, lalu menoleh ke arah Jiang Yingtao. Saudari Tao benar-benar tahu bahasa Saudi. Saya memahami bahasa tidak hanya di kerajaan Sa, tetapi juga banyak negara. Chu Chen duduk tegak, merasa kata-kata Sister Tao provokatif. Dia tidak ingin mendengar Suster Tao berbicara dalam bahasa negara lain. Jiang Yingtao melirik Chu Chen dan tidak bisa menahan tawa. Senyuman membuat bunga persik bermekaran. Selama periode ini, Chu Chen telah bersinar terang dan menjadi sosok yang populer. Hal ini membuat Jiang Yingtao merasa seperti sedang bermimpi. Dia Chu Chen adalah teman Xia Bei dan menantu keluarga Song. Namun dalam sekejap, dia tidak hanya menjadi anggota Biro Perang Khusus Istana Tianwang, tetapi juga menjadi pangeran misterius dari kelompok miliarder, menjalani kehidupan seperti curang. Setelah digoda tadi, Jiang Yingtao yakin bahwa dia masih pria normal. Chu Chen benar-benar tidak menyangka bahwa penerjemah Jiang Kufeng sebenarnya adalah Jiang Yingtao, tetapi dia senang di dalam hatinya. Dia akrab dengan Jiang Yingtao, jadi akan lebih nyaman untuk bekerja sama. Sebelum naik pesawat, Chu Chen menerima pesan dari Jiang Kufeng yang duduk di kursi kopilot. Kami tidak akan menerima dukungan apapun untuk operasi ini.
kami akan terbang ke Jepang terlebih dahulu, dan kemudian menggunakan paspor palsu untuk terbang ke Arab Saudi seperti yang dikatakan orang Jepang. Tidak ada yang bisa mendeteksi paspor palsu kami. Memasuki Arab Saudi sebagai orang Jepang, Chu Chen tertegun sejenak, dan segera memahami maksud Jiang Kufeng. Tujuan perjalanan mereka adalah untuk menangkap pencuri Huoyan, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk menangkap orang di Arab Saudi. Begitu mereka memasuki Istana Al-Mota untuk menangkap orang, itu sama saja dengan menimbulkan masalah. Untuk menghindari masalah pada situasi operasi khusus, seseorang tentu saja akan disalahkan. Chu Chen mengambil paspornya, membukanya dan melihatnya. Nama di paspornya juga dalam bahasa Jepang. Chu Chen memandang Jiang Yingtao. Pekerjaan penerjemahan Jiang Yingtao secara resmi dimulai sekarang. Dia duduk tegak dan berkata dengan serius, "Identitas Anda adalah putra dari kepala keluarga Tono, salah satu dari 3 pemodal utama Jin Lingcai Jepang. Anda pergi ke kerajaan Sa untuk mewakili Jin Lingcai. Konsorsium Ling pergi ke Arab Saudi untuk membahas kesepakatan bisnis. Identitas Kapten Jiang adalah pengawalmu, dan identitasku." Wajah Jiang Yingtao tiba-tiba memerah. "Aku kekasihmu." Jantung Chu Chen berdebar semakin kencang. Setelah beberapa saat, ekspresinya tetap tenang. Apakah identitas ini disamarkan? Atau apakah orang ini benar-benar ada? Tentu saja benar. Benar juga bahwa konsorsium Jinling mengirim ahli waris keluarga Tiaoye ke kerajaan pasir. Namun, ahli waris keluarga Tiaoye yang sebenarnya tidak dapat muncul untuk saat ini. Selain fakta bahwa pengawal yang menemaninya jauh lebih sedikit, identitas orang lain juga benar. Selebihnya, tentu saja mengacu pada kekasih pria ini. "Lalu siapa namaku?" tanya Chu Chen. Saudari Tao telah menggunakan kata pewaris keluarga Tiaoye untuk menggambarkan identitasnya. Jiang Yingtao ragu-ragu dan berkata, "Taro-taro." Mulut Chu Chen bergerak sedikit dan dia segera mengabaikan topik, "Di mana nama senior Jiang?" "Masano Hao Jian." Jiang Yingtao melihat sekilas paspor Jiang Kufeng. "Bagaimana denganmu?" Chu Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. "Aku, King Kuan Inoue." Jiang Yingtao diam-diam senang karena namanya normal. Namun, Chu Chen memberinya tatapan penuh arti. Tidak ada suara yang dibuat. "Lusa, jamuan makan akan diadakan di kediaman Al-Mota." Jiang Yingtao berkata, "Setelah kami tiba di Arab Saudi, hal pertama yang kami lakukan adalah mencari cara untuk memenuhi syarat untuk jamuan makan ini. Pada hari kerja, Al-Mota istana dipertahankan dengan ketat, dan perjamuan lusa pasti akan santai. Jika pencuri Huoyan benar-benar datang ke kerajaan pasir dan ingin menyerang koleksi Al-Mota, lusa akan menjadi kesempatan bagus." Chu Chen mengangguk, memegang simbol Huoyan di tangannya. "Saya ingat dalam pikiran saya apa yang dilakukan pencuri hebat Huoyan. Saya dengar Al-Mota menggunakan banyak cara untuk mengumpulkan karya kaligrafi dan lukisan Tiongkok dengan cara apapun. Banyak karya kaligrafi dan lukisan yang mewakili sejarah Tiongkok telah jatuh ke tangan Al-Mota. Sejujurnya, saya sedikit berharap pencuri besar Huoyan bisa berhasil," kata Chu Chen tanpa sadar. Dalam hal identitas dan pendirian, dia memikul tugas penting untuk menangkap pencuri Huoyan. Namun secara subjektif,
Ia berharap Huoyan bisa mencuri karya kaligrafi dan lukisan Tiongkok di sini. Batuk, Jiang Yingtao juga melirik ke arah Chu Chen. Kamu benar-benar berani mengatakan itu. Di Bandara Baiyun, ketiga orang itu masuk melalui jalur khusus. Semuanya menyembunyikan identitasnya dan langsung menuju pesawat menuju Jepang. Kelas bisnis pesawat ini diumumkan akan terjual habis. Namun nyatanya hanya ada 3 orang, Chu Chen. Di pesawat, Chu Chen mulai memejamkan mata dan beristirahat. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan misi ke luar negeri sebagai anggota Biro Operasi Khusus, dan Chu Chen masih sedikit bersemangat di lubuk hatinya. Bab 550 ikan mengambil umpan pesawat perlahan tiba di bandara Jepang. Pesan Jiang Kufeng, mulai saat ini, ingatlah identitasmu, Taro Jono. Chu Chen meletakkan ponselnya dan berdiri. Saat dia keluar dari kabin, suara Jiang Yingtao terdengar di telinganya. Pegang aku. Aku bukan orang seperti itu. Chu Chen memandang Jiang Yingtao. Taro Jono adalah pria yang sangat bejat. Jiang Yingtao merendahkan suaranya dan wajahnya menjadi sedikit merah. Akting membutuhkan 1 set lengkap. Walaupun tempat ini masih di negara Jepang, namun setelah sampai di negara pasir, jika ada sedikit kekurangan maka rencana mereka untuk mengalihkan bencana ke timur akan hancur. Chu Chen melingkarkan lengannya di pinggang ramping Jiang Yingtao dan berjalan ke depan. Keduanya mengenakan kacamata hitam mengikuti di belakangnya dengan ekspresi dingin sambil membawa barang bawaannya. Mereka tidak tinggal di Jepang, melainkan hanya menggunakan paspornya untuk mendaftar dan terbang ke Arab Saudi. Seluruh perjalanan telah diatur dengan cermat. Satu-satunya hal yang membuat jantung Chu Chen berdetak lebih cepat adalah selama pemeriksaan keamanan. Wanita muda yang bertanggung jawab memeriksanya menatapnya sekali lagi. Tepat pukul 6 sore waktu setempat di Arab Saudi, sebuah pesawat dari Jepang mendarat. Arab Saudi benar-benar merupakan kekuatan minyak, dan Almota bahkan lebih seperti taipan minyak Saudi. Konsorsium Jinling mengirim Taro Jono ke Arab Saudi dengan tujuan yang sama untuk mendekati Almota, berharap mencapai tujuan tertentu melalui Almota. Ketika Jiang Yingtao turun dari pesawat, dia bertanya Chu Chen berbicara tentang situasi umum. Hanya saja meskipun konsorsium Jinling memiliki kekuatan yang besar di Jepang, tentakel mereka tidak dapat mencapai negeri pasir. Sampai batas tertentu, kedatangan Taro Jono hanyalah masalah hubungan timbal balik antara negara-negara tersebut. Dua pihak ini hanyalah batu loncatan untuk bekerja sama, hanya untuk menguji reaksi Ermota. Saya mengerti. Pertama-tama, kita perlu mendapatkan surat undangan untuk memasuki Ermota Manor lusa. Taro Jono berdiri. Saya pikir selama kita menunjukkan diri kita cukup kaya, dengan sendirinya akan ada yang datang. Kita. Pangeran Jinling Financial Group adalah mesin pencetak uang berjalan. Chu Chen berpura-pura menjadi identitasnya. Jadi tentu saja dia tidak bisa menjadi lusuh. Selain itu, Chu Chen sendiri juga seorang pria yang tidak kekurangan uang. Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Ini adalah kota internasional yang ramai. Arab Saudi adalah salah satu negara terkaya di dunia. Hotel yang dipesan Chu Chen adalah Presidential Suite dari hotel berbintang di kota Riyadh. Presidential Suite berada di lantai atas hotel. Untuk menunjukkan kekayaan Taro Jono,
ia mengontrak semua kamar di lantai bawah untuk pengawalnya. Ini juga menjamin keselamatan Anda sendiri. Manajer hotel melihat punggung Chu Chen yang penuh gairah dan tanpa sadar menelan, "Sial, kamu benar-benar dapat melakukan apapun yang kamu inginkan jika kamu punya uang." Abbas, gadis tadi rasanya enak sekali. Penjaga keamanan di samping menghampiri. Aku melihat bagian belakangnya berjalan. Pantat buah persiknya sepertinya basah kapan saja. Haruskah kita mencari cara? Penjaga keamanan merendahkan suaranya. "Jangan main-main." Abbas kembali sadar dan memelototi penjaga keamanan. "Apakah Anda tahu identitas pemuda itu? Pangeran dari konsorsium Jinling Jepang, dengan kekayaan di tangannya, ingin mendapatkan sangat mudah untuk membunuh kita. Hanya berfantasi saja. Tapi jangan terlalu menyentuh wanitanya." Penjaga keamanan itu menghela nafas. "Sayang sekali. Tapi ini bukan Jepang." Abbas memelototinya lagi. Singkirkan pikiran jahatmu. Caramu yang biasa bisa digunakan untuk menghadapi tamu biasa. Tapi yang ini jelas tidak baik. Ayahmu hanyalah Elmo. Dia hanya seorang pelayan di Tower Manor, bukan Almota. Satpam tidak menanggapi Abbas saat ini. Pikirannya dipenuhi sosok anggun itu. Wanita seperti itu tidak boleh dilewatkan begitu saja. Namun juga seorang yang cerdas dan ia memahami nasihat Abbas kepadanya. Mencari alasan dan meninggalkan hotel. Hotel ini berjarak kurang dari 10 km dari perkebunan Ermota. Ayah Ahil adalah pengurus Almota Manor. Dia biasanya mengikuti ayahnya ke Almota Manor. Selama dia tidak dekat dengan beberapa area inti, penjaga keamanan Almota Manor biasanya tidak akan mempermalukannya. Terdapat kolam renang besar di sisi timur Manor. Saat Ahil tiba, terdengar suara tawa dari dalam kolam renang. "Tuan Harvey memang ada di sini." Senyum muncul di wajah Ahil. Dia teringat akan peringatan Abbas bahwa dia bukanlah putra Almota. Tapi, Tuan Harvey yang ada di hadapannya tidak lain adalah putra bungsu Ermota. Selain Harvey, ada 3 gadis seksi di kolam renang, mengelilingi Harvey, berlomba-lomba untuk menyenangkannya. Mendengar suara langkah kaki, Harvey mengangkat kepalanya dengan senyuman di wajahnya. "Saudaraku, kenapa kamu di sini jika kamu tidak menginap di hotel?" Meski Ahil hanyalah anak dari salah satu pengelola manor, namun ia dan Harvey memiliki kesamaan minat. Selama ini, Ahil telah menemukan banyak mangsa untuk Harvey, yang membuat Harvey sangat senang. "Tuan Harvey, ada sesuatu yang baik yang terjadi pada saya." Ahil datang dan berkata, "Saya ingin berbicara banyak dengan Anda." Harvey berjalan dan mengenakan handuk mandi, tapi ketiga gadis itu sudah menghindarinya. Seorang gadis Jepang yang membuat orang ingin berhenti hanya dengan sekali melihat. Ahil tidak sabar untuk berbicara. Dan pada saat yang sama mengeluarkan ponselnya. "Diam-diam aku mengambil beberapa foto. Kamu bisa melihatnya." Harvey melihatnya sekali dan langsung tertarik. Wanita yang sangat menawan. Siapakah pendamping pria yang dia temani? Harvey tampak bermusuhan pada pandangan pertama, dan pada saat yang sama melirik ke arah Ahil, seharusnya latar belakangnya cukup besar. Jika Ahil tidak mampu mengunyahnya sendiri, bagaimana dia bisa bergegas menemukannya? Harvey tidak bodoh. Ahil tersenyum dan berkata, "Dari Jepang, anggota konsorsium Jinling." Konsorsium Jinling Jepang,
Harvey mengangkat bibirnya. Itu adalah konsorsium dengan sedikit uang. Saya tidak tahu apakah mereka di sini untuk berlibur atau untuk tujuan lain. Saya akan segera menyelidiki masalah ini. Akhir memandang Harvey dengan penuh harap. Harvey meliriknya dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan memberimu sup setelah aku menghabiskan dagingnya." Ahil sangat gembira. Dia belum pernah bertemu wanita semenarik itu seumur hidupnya. Mempesona tetapi tidak glamor. Hotel, kamar presidensial. Chu Chen membuka sebotol anggur merah dan menuangkan segelas untuk Jiang Yingtao. "Saudari tahu, apa langkah pertama kita?" Chu Chen mengangkat gelas anggurnya dengan ringan. "Saya berencana pergi ke istana Elmota malam ini untuk menyelidikinya." Elmota Manor dijaga ketat. Jiang Yingtao hendak berbicara, tetapi tiba-tiba memikirkan kemampuan Chu Chen, menelan kata-kata di bibirnya, dan kemudian berkata, "Tidak apa-apa. Mari kita uji situasi musuh terlebih dahulu. Ada manfaatnya untuk mengambil tindakan." Tapi, Jiang Yingtao melirik ke waktu dan berkata, "Sebelum Anda mengambil tindakan, harus ada ikan yang mengambil umpan." Mendengar ini, Chu Chen tercengang. Kapan Sister Tao meletakkan umpannya? Jiang Yingtao menyesap anggur merah. Bibir merah dan anggur merah bersentuhan, menciptakan rasa yang berbeda. "Kenali dirimu dan musuhmu dan kamu akan memenangkan setiap pertempuran. Apakah menurutmu kami benar-benar datang ke sini tanpa persiapan?" Jiang Yingtao berkata, "Elmota sudah berusia 60 tahun, dan sebagian besar hartanya telah diserahkan kepada ketiga putranya. Milik Elmota, putra sulungnya, Merde, adalah seorang pebisnis, dan putra keduanya, Gandhi, pun tak kalah beragamnya. Ia bisa dikatakan sebagai macan ganda. Namun, putra bungsunya, Harvey, hanya bisa dianggap sebagai serigala." Chu Chen bingung. Seorang cabul, Jiang Yingtao berkata, "Selain wanita, dia tidak memiliki minat lain. Tidak ada kekurangan wanita di sekitarnya. Tapi dia akan tetap mencari wanita yang tertarik di mana-mana." "Apa maksud Suster Tao?" Chu Chen memandangnya dari atas ke bawah. "Apakah orang cabul itu sudah mengincarmu?" Salah satu pemegang saham di balik hotel ini adalah Harvey. Menurut data, tak terhitung banyaknya tamu wanita yang pernah menginap di hotel ini yang menjadi incaran Harvey. Mata Jiang Yingtao menatap dingin. Dia salah satu hobinya adalah dia menyukai keluarga baik-baik. Jika Elmota kuat, tidak ada yang berani mengganggunya jika putranya melakukan sesuatu. Tidak ada yang mencarinya. Aku akan mencarinya, pikir Chu Chen dalam hati. Begitu dia selesai berbicara, bel pintu berbunyi. Wajah Jiang Yingtao kembali normal. Lihat, ikannya ketagihan. Bersambung.